Oke, tunggu sebentar, Bu. Saya mau record karena Sierra sepertinya belum bergabung ya. Tunggu, saya admit dulu ya. Oke, saya jadikan Sierra untuk jadi co-host dulu. Bentar. Soalnya saya pakai handphone juga nih, Bu. Eh, Ah, ya, oke. Ya, oke. Sierra sudah jadi co-host. Jadi Sierra bisa mulai rekam. Kalau sudah mulai rekam, tolong dikasih tahu aja ya, Sierra ya. Bentar, Bu. Oke. Ya, oke. Sudah direkam ya, Bu ya. Oke, ya. siap. Oke, selamat sore teman-teman dimanapun berada. Senang sekali kita ketemu lagi hari Selasa ya, Maya. Nah, ini adalah obrolan yang sederhana, obrolan santai ya. Jadi sebenarnya satu buah pemikiran ya antara saya dengan Maya. Terus bagaimana kita bisa mencoba ya menggali kembali komunikasi yang tepat antara orang tua dan anak itu seperti apa. Nah, selama ini kalau sebagai orang tua pasti saya sudah merasakan bahwa oh, saya sudah berkomunikasi baik dengan anak saya gitu ya. Itu saya rasa mungkin dirasakan oleh semua orang tua gitu. Nah, dan anak-anak juga padahal nih ya kalau anak-anak akan rasa udah deh males deh gitu komunikasi dengan orang tua gitu. Nah, ini yang saya mau kita coba untuk menjembatani gitu. Nah, dari obrolan kita ini sudah mau 5 bulan ya, Mei ya gitu. Jadi udah lima bulan ya. Manfaat luar biasa sekali ya. Saya selalu ingin sharing tentang apa yang saya rasakan gitu. Nah, dari sinilah yang saya rasakan kalau itu menjadi manfaat, maka ini yang bisa kita ingin teruskan gitu. Nah, Mai, topik kita yang hari ini sebenarnya saya yakin seyakin-yakinnya setiap dari kita itu pasti ingin ya punya memori-memori yang baik ya gitu. Jadi, nah saya juga banyak sekali memori-memori yang tidak baik, memori negatif yang justru itu sering banget itu apa ya terungkit kembali nih gitu ya gitu. Nah, padahal kalau kita mau ngelihat yang negatif itu sebagai hal yang negatif, maka kita akan terus menjadi masalah gitu ya. Jadi mikiran kita pasti akan negatif terus gitu. Nah, kalau kita mau membuat apa yang negatif itu menjadi positif, nanti kembali lagi mindset kita yang harus kita ubah gitu. Nah, hari ini kita akan bahas ke situ gitu ya. Mungkin Mai pasti banyak ceritanya gitu ya. Dan buat saya pribadi hal-hal yang negatif yang pernah saya alami ketika saya kecil gitu ya, saya mencoba mengubah mindset saya dan sekarang saya memperbaiki komunikasi dengan anak-anak kami gitu. Jadi saya rasa itu yang harus kita orang lakukan gitu ya, perlu kita lakukan bersama-sama gitu. Nah, untuk itulah Mai, sore ini kita akan bahas apa gitu. Silakan Mai, kita akan mulai. Ya, selamat sore Ibu Meli, Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita ketemu lagi di Ngebar Dua Generasi ya, ngobrol bareng dua generasi bersama saya Mayazi dan juga dengan Ibu dan Emak kita, Ibu Meli Kyong. Terima kasih banget karena hari ini adalah episode terakhir di bulan Mei. Ya, kita akan segera masuk di bulan Juni. Nah, topik kita hari ini adalah Connecting to Good Memories. Sebenarnya ini merangkum rangkaian topik yang selama bulan Mei nih, Bu. Jadi kita waktu bulan Mei kan sempat bahas tentang mencari makna hidup ya. Mungkin saya cerita ulang sedikit tentang namanya Viktor Frankl yang ketika dia menjadi tawanan di camp pengungsian waktu itu zamannya Hitler ya. Jadi setiap hari Frankl itu membayangkan memori indah bersama istrinya. Dan itu yang membuat si Frankl bisa tetap hidup. Ketika teman-teman lain yang di penjara itu sudah mulai kehilangan rasa dan tidak bisa merasakan lagi sebagai manusia, Frankl selalu mengingat memori indah bersama istrinya dan harapan bahwa satu hari ketemu dengan istrinya lagi. Lalu yang kedua, kita sempat membahas tentang memaafkan ya. Nah, ngomongin soal memaafkan ini berhubungan dengan memori nih. Kalau kita masih belum bisa memaafkan, karena kita masih menyimpan memori
ya negatif lah ya. Dan sebenarnya ngomongin soal memori ya Bu, itu sama seperti perumpamaan, seperti kita disuruh merem, lalu ada yang bilang, jangan bayangin gajah, jangan bayangin gajah. Akhirnya ketika kita merem, kita bayanginnya gajah terus ya gak sih? Jadi sama seperti memori nggak bisa dihapus gitu ya. Apalagi kalau orang bilang, udah jangan dipikirin, udah jadi orang jangan dendam, itu nggak bisa. Itu sama seperti gajah. Jangan bayangin gajah. Nah, minggu lalu kita mencoba untuk surrender. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu atau teman-teman masih punya memori buruk, menurut saya nggak apa-apa, itu wajar. Jadi nggak usah memaksakan diri bahwa, aduh saya harus hapus nih semua memori. Makanya ada lagu kan judulnya Hapus Memori ya. Biasanya buat lagu-lagu percintaan gitu ya. Nah, jadi saya akan buka dengan satu cerita ini, Bu. Mungkin ceritanya justru menurut saya ini cerita yang bisa membuat kita menemukan kembali sih arti hidup kita itu apa. Jadi saya punya satu pengalaman, Bu. Ada satu orang terdekat saya 3 tahun lalu mendadak meninggal karena kecelakaan. Dan seingat saya ketika di pemakaman, orang terdekat saya ini usianya masih muda ya, umurnya 30, sukses sekali secara karir, dan hartanya nggak usah dibahas deh, luar biasa gitu ya. Nah, yang saya mau cerita, ketika di pemakaman, seingat saya ya, orang nggak ada yang bertanya, waktu hidup dia mobilnya merek apa. Orang nggak ada yang tanya, semasa hidup gajinya sebulan berapa. Tapi orang hanya mencoba mencari sebanyak-banyaknya memori yang baik tentang si almarhum. Jadi misalkan, wah ini anak baik banget sama orang tuanya. Anak ini sering melakukan kebaikan A, B, C, D. Dari situ saya sempat berpikir ya, wah ini satu hadiah berharga sebenarnya ya. Walaupun sedih banget, tapi saya dapat satu pemahaman seperti ini, Bu. Dari sisi generasi Y ya, generasi anak muda ya. Waktu kita usia muda, kita kan seperti berkejaran dengan waktu, ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi at the end of the day, ketika kita nanti meninggal, orang itu nggak akan nanya sih berapa rekening tabungan kita, lalu berapa uang yang kita miliki, lalu berapa banyak properti yang kita punya gitu ya. Nah, dari situ saya selalu ingat tugas kita sebenarnya yang masih hidup adalah kita mengumpulkan memori sebanyak-banyaknya tentang diri kita dan orang lain ya. Bukan berarti kita cuma mau cari nama baik, bukan ya Bu ya. Tapi ini adalah kesempatan berharga. Pertanyaan yang dulu pernah ditanyakan oleh salah satu trainer gitu ya. Coba deh Mai, ketika nanti kalau misalkan di pemakaman kamu pengen orang ngomong apa tentang kamu? Lalu pertanyaan itu mungkin awal-awal mengerikan ya. Ih, serem kamu bayangin ya. Tapi dengan kita membayangkan jauh ya, ketika membahas tentang pemakaman, kita jadi bisa tahu apa yang penting sih. Memori mana yang perlu kita simpan, dan memori mana yang nggak perlu lagi kita ulang-ulang terus gitu ya. Nah, jadi ngomongin tentang memori, saya ingat waktu dulu dekat dengan nenek dan kakek ya. Kalau usia lansia tuh paling suka membahas memori indah waktu masih muda. Jadi awal-awal berjuang, from zero to hero. Nah, lalu ketika masih kecil, saya punya banyak memori yang bagus banget, Bu. Nah, akhirnya saya sadar nih, Bu, memori buruknya mungkin ada lah, bisa disebut misalkan ada 5 gitu ya, pernah dipukul atau pernah melakukan kesalahan yang fatal. Tapi kalau dihitung-hitung, Bu, memori indah saya itu banyak sekali loh, Bu. Jadi memori seperti main masak-masakan, terus kayak memori dapat hadiah pertama ketika juara kelas ya. Nah, jadi hari ini kita mau bahas nih, Bu. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu dan teman-teman semua, ada gak sih memori yang saat ini yang menurut Bapak Ibu susah banget untuk dilepas karena terlalu menyakitkan misalkan ya. Nah, ini satu terapi juga yang saya rasakan bermanfaat untuk memperbaiki hubungan orang tua dan anak, yaitu waktu saya di terapi ya, saya menjalankan banyak sekali terapi gitu ya. Terapi buat kebaikan saya. Lalu psikolog ini bilang seperti ini, PR-nya selama seminggu, tulis sebanyak-banyaknya memori baik tentang orang tua kamu. Misalkan kalau lagi ada masalah dengan ibu, tulis sebanyak-banyaknya memori baik tentang ibu. Jadi kita jangan terus mengingat memori buruknya, karena itu akan membuat otak kita seperti lagi mainin musik yang nggak enak didengar sebenarnya kan. Nah, memang awal-awalnya seperti maksa ya. Kita ingatnya tuh, aduh, tapi itu menyakitkan. Tapi coba ingat, salah satu memori saya adalah saya ingat ketika waktu kecil saya sering pura-pura tidur supaya bisa digendong sama mama. Jadi buat saya itu, saya senang banget kalau digendong di punggung ya. Tapi kan kalau udah agak besar, udah nggak digendong lagi ya Bu ya. Jadi saya ingat banget, saya suka beragak tidur. Berharap digendong,
Nah, itu memori itu powerful banget loh, Bu. Tadinya hubungan saya sempat tegang lah ya. Kayaknya saya juga ingetnya hal-hal buruk terus tentang orang tua saya. Orang tua saya juga sama, ingetnya hal-hal buruk terus tentang saya. Jadi kita berdua perang terus. Dan ini nyambung dengan kondisi dunia saat ini. Kenapa masih terus ada peperangan? Karena orang hanya ingat memori buruk, kalau menurut saya ya. Begitu juga perdamaian dimulai dari keluarga. Jadi saya sih nggak muluk-muluk ya. Saya nggak ngurusin dunia dulu deh. Saya mau perbaiki keluarga saya dulu. Salah satunya dengan connecting to good memories. Nah, kira-kira itu Bu Meli. Nah, Bu Meli juga saya yakin pasti punya banyak memori ya Bu ya. Memori yang berhubungan dengan keluarga. Saya aja ngerasa sebenarnya memori indah keluarga saya itu banyak sih. Kalau mau dihitung lebih banyak yang bagusnya dibanding yang kurang bagusnya. Mungkin itu dulu Bu. Jadi obrolan ini untuk kita semua. Saya yakin ketika teman-teman dengar akan merasa, iya tuh saya banget tuh misalkan. Saya punya banyak memori bagus atau memori buruk. Tapi kalau di play, mana yang lebih sering di play? Jangan-jangan yang buruk. Ya, kira-kira itu Bu. Ya, oke, thank you, Mai. Artinya nih, kalau kita mau jujur untuk menghitung ya, sebenarnya karena kan lebih banyak memori baiknya, tapi sebagai manusia itu selalu concern yang buruk-buruknya itu ya, gitu. Nah itu jadi ingat tentang ini ya. Saya sering banget juga ngobrol sama guru-guru ya, karena sistem di pendidikan kita nih, misalnya kalau anak-anak dapat nilai ya, kalau misalnya di penilaian nih, gitu. Misalnya matematika ada 10 soal gitu. Kadang-kadang kita selalu kan guru juga pasti tanya gini, salahnya berapa gitu. Ya kan? Coba kalau misalnya diubah, benarnya berapa gitu. Jadi misalnya kayak 10 soal, yang salahnya 3 gitu kan sebenarnya tapi salah 3 itu kan jadi kayak aduh kayak itu kesalahan banget gitu. Coba kalau kita ubah, benarnya berapa kan pasti akan berbeda gitu ya gitu. Nah, kalau dari obrolan ini, Mai, saya jadi mikir-mikir gini ya. Mungkin buat banyak orang itu kan selalu berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Meli itu udah wah. Kalau mau jujur sebagai seorang anak gitu ya, saya cuman hanya ingin memperbaiki gitu, ingin memperbaiki bahwa apa hal-hal buruk yang pernah saya alami itu nggak boleh terulang lagi gitu. Nah jadi untuk itulah saya tuh ya untuk menciptakan gitu. Nah, seperti yang saya udah pernah ngomong berkali-kali juga ya sama Maya, sama teman-teman yang lain, bahwa hari ini hari ini saya belajar untuk menjadi seorang ibu, itu bukan karena dadakan saya bisa menjadi ibu seperti ini gitu. Tapi karena saya belajar dari pengalaman saya waktu saya kecil itu tadi gitu. Nah, kalau bilang memori ya ada memori yang buruk ketika kita dipukul gitu ya. Nah, cuman memori itu apa yang akan kita teruskan? Nah, saya sebagai orang tua memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan itu kepada anak-anak gitu. Dan dari obrolan kita nih, Mai, selama berbulan-bulan ini gitu ya, saya itu semakin terasa bahwa saya nggak boleh egois gitu. Saya nggak boleh egois. Dan saya yang mencoba untuk berubah dari mulai lebih terbuka lagi ngobrol sama anak-anak remaja, dan jangan takut gitu loh kalau kita dikritik gitu ya. Anak saya tiba-tiba akan ngomong kayak gini nih, Mama saya tidak suka dengan caranya Mama seperti itu gitu. Jadi nah ini juga mungkin suatu cara ya untuk kita memperbaiki sehingga memori-memori yang tidak baik itu mungkin bisa lebih terkikis dan kita terjadi perubahan di situ. Nah, sekarang teman-teman silakan juga ya, kita boleh bahas ya, nggak usah malu. Di sini kita benar-benar menjadi ajang untuk kita berubah, ajang buat kita memperbaiki diri, ajang buat kita introspeksi diri. Ya, nah saya pribadi merasa dengan adanya forum ini gitu ya, membuat saya jadi lebih banyak berpikir dari sisi anak. Jadi Maya, thank you sudah mewakili gitu ya, maksudnya mewakili anak saya yang mungkin juga ya dia tidak nyaman misalnya untuk bicara kayak gitu ya. Padahal buat kita jadi orang tua, wah saya sudah oke gitu
ya gitu. Tapi ternyata memang benar banget Maya. Jadi sekarang saya sama anak-anak itu sangat terbuka sekali gitu ya untuk bisa saling ngobrol gitu. Nah, disinilah pentingnya dari gitu. Ya, jadi mungkin teman-teman di halamannya seperti apa, kita saling belajar. Yang bagus, kita saling berbagi gitu. Silakan, mungkin ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya sama Maya, silakan. Ya, tadi udah ada Pak Wiraga nih, Bu. Saya bacain ya, Bu ya. Kalau Maya sendiri gimana? Apa yang Maya rasakan gitu dengan adanya ngobrol dua? Oh, iya, saya merasa memang benar ya, Bu ya. Jadi ada ruang untuk membuka hati, terus membagikan pikiran. Ya, sinyal Ibu Meli kayaknya agak hilang ya. Oke. Oh ya, ada Julian ya. Oke, bentar ya. Ibu Meli sepertinya sinyalnya masih belum stabil. Oke. Julian mau cerita. Ini Bapak atau saudara ya? Saya belum lihat mukanya soalnya. Oke, langsung aja yang Julian, silakan. Oke, apa kepencet ya? Oke, kalau tadi saya merasa begini Bapak Ibu. Jadi nyambung ya ketika bicara tentang pemakaman. Jadi saya baru ada satu kejadian nih Bapak Ibu. Ini untuk bulan Juni ya. Jadi ada kejadian yang benar-benar bikin saya shock banget. Singkat cerita, ada satu kenalan seorang anak kuliahan yang baru aja meninggal, dan meninggalnya itu di rumah sendiri Bapak Ibu. Dan orang mungkin pikir oh meninggalnya mungkin karena COVID-19 gitu ya. Nah yaudah, intinya meninggalnya karena ini ya, jadi bunuh diri ya, karena bunuh diri, dan bunuh dirinya itu di rumah sendiri. Dan itu sedih banget. Nah, coba saya lagi nggak bahas tentang itu dulu, tapi itu hubungannya dengan memori. Kenapa orang bisa sampai depresi itu sebenarnya salah satunya karena yang diulang itu lagu-lagunya tentang lagu-lagu sedih terus. Kalau kita terus ngulang-ngulang lagu sedih, kita jadi sedih. Tapi kalau kita ngulangnya lagu-lagu ceria, itu secara alami tuh kita jadi ceria. Nah, tadi Ibu Meli tanya ya, gimana perasaannya dengan adanya ngebar dua generasi? Yang pasti saya merasa ya, saya juga selama 5 bulan ini ya Bu ya, saya merasa saya makin bertumbuh ya, makin bertumbuh karena ketika saya sharing, saya kan perlu untuk walk the talk ya. Dalam arti, saya kalau cuma ngomong doang, ini jadi omong kosong kan. Jadi apa yang saya omongin ya mesti saya praktekin. Kemudian apa yang sudah saya praktekin ya baru bisa saya cerita. Jadi kalau saya hanya cerita teori, saya yakin getarannya pun terasa gitu ya. Ini mah ngomong doang gitu ya. Tapi kalau saya pakai bukti-bukti contoh, itu akan lebih mudah bagi saya. Nah, dari situ saya belajar juga ya, Bu, bahwa semua hal buruk yang pernah terjadi, ada bagusnya juga. Jadi memori buruk tuh bagus juga sih. Membuat kita jadi imunnya lebih meningkat. Contohnya, virus ya. Dengan kita ada virus, sebenarnya antibodi kita jadi makin bagus ya nantinya kan. Dan makanya kenapa divaksin itu kan dimasukin juga kan, ada sedikit kandungan virus. Jadi moral of the story yang saya rasakan ya Bu, dengan ada yang ngebar dua generasi ini, saya belajar untuk semakin mengerti sih dari generasi orang tua tuh sebenarnya ya sama, semuanya manusia sih, semuanya butuh kasih sayang, butuh dihargai gitu ya. Nah balik lagi soal memori, jadi coba kita jujur-jujuran ya, dari pihak orang tua. Setuju nggak bahwa tanpa sadar orang tua lebih sering ingatnya memori yang buruk tentang anak. Tapi saya tahu tujuannya demi kebaikan si anak. Contohnya kayak saya aja deh. Saya merasa, khususnya mama saya, itu selalu nyarinya kesalahan saya terus. Tapi saya jarang dipuji. Jadi ibarat tuh lebih banyak yang difokusin tuh kesalahan ya. Nah, tapi minggu lalu baru aja ada satu kejadian. Jadi kan saya paling nggak mau menyentuh dapur. Kenapa? Karena mama saya itu punya aturan gitu ya. Di dapur nggak boleh ada kotor sedikit pun gitu ya. Jadi saya suka diam-diam masak nih Bu. Kalau mama lagi nggak di rumah saya masak. Nah biasanya masakan saya itu saya makan sendiri aja supaya mama nggak tahu bahwa saya tuh lagi udah masak. Karena biasanya ada yang geser dikit tuh mama saya langsung komplain gitu ya.
Nah, singkat cerita, akhirnya saya beranikan diri. Saya bilang aja, itu saya masak tuh. Nah, akhirnya nih ya, mama saya bilang seperti ini, enak juga masakan kamu. Wah, buat saya tuh, itu tuh kayak door prize. Karena sejarah perhelatan keluarga kami, itu kayaknya kasih pujian itu sesuatu yang tabu. Karena nanti anaknya jadi belagu. Itu ya, itu mindset loh. Itu adalah warisan dari generasi sebelumnya saya rasa ya. Nah, anyway itu nyambung dengan memori ya. Saya juga sama ternyata. Saya tuh ingatnya hal-hal buruk terus tentang mama saya. Nah, Bapak Ibu ingat gak, Bu Meli ingat gak ada satu cerita ya yang tentang seorang anak. Jadi dia berantem nih sama orang tuanya. Akhirnya dia kabur dari rumah. Terus di tengah jalan dia nggak ada uang, terus dia lapar. Terus dia mampir di satu kedai. Dia makan mie ayam, lalu dia nangis. Terus dia bilang sama si penjual mie ayamnya, aduh, Bapak baik banget ya, mau kasih saya mie, padahal saya orang yang nggak dikenal. Lalu si penjual mie itu bilang, kamu lupa ya, yang paling baik itu bukan saya. Orang tua kamu udah bikin berapa mangkok makanan buat kamu gitu ya. Saya mah cuma kasih satu mangkok tuh nggak ada artinya. Kamu lupa ya, orang tua kamu tuh udah kasih ribuan mangkok makanan loh. Akhirnya singkat cerita, saya lupa ya. Akhirnya dia kayak pulang ke rumah deh. Cuman itu cerita yang nabok walaupun kadang lupa juga sih. Jadi kayaknya udah terlalu ingatnya hal-hal buruk terus ya. Dan itu juga nyambung nih Bu. Kita jangan terlalu sering pakai kata tapi. Bapak Ibu sering nggak pakai kata tapi? Kamu mah baik, Nak. Tapi sayang ya. Nah, kita cuma ingat yang belakang jadinya. Boleh nggak sih kita belajar, kasih pujian udah, jangan pakai kata tapi. Saking takutnya orang jadi sombong, kita tuh sampai nggak berani untuk menyatakan bahwa dia ada hal baik juga. Nah, itu sih Bu. Jadi thank you banget ya ngebar dua generasi. Saya rasa nggak cuma saya ya, mungkin teman-teman dan Bapak Ibu juga merasakan manfaatnya ya. Udah masuk bulan kelima, boleh juga ya Bu ya sharing apa sih perasaannya dan progres apa yang sudah didapat. Karena kalau nggak ada progres, kita perlu perbaikan nih Bu, ya nggak? Ya, belum di mute, unmute Bu. Bu Meli masih di mute Bu. Silakan Ibu Julian kayaknya udah angkat tangan nih. Silakan Bu Julian. Bu Julian mau Oh ya, share Ibu apa? Julian ya. Nah, buat teman-teman yang ditanya selama berapa bulan ini ada hal-hal yang positif yang dirasakan gitu ya. Terus atau misalnya ayo dong misalnya ada perbaikan, minta perbaikan apa gitu dari kita supaya saran-sarannya buat kita ya, saran dan kritikan gitu. Oke, silakan Bu Julian. Ini ada Pak Wayan nih, Pak Yan bilang apa nih? Benar sekali Maya, memori indah kadang tertutupi memori buruk, padahal memori baik banyak sekali ya gitu. Jadi artinya apa yang kita rasakan itu berarti kan kita manusiawi banget gitu ya, manusiawi sekali gitu. Yuk silakan teman-teman. Jadi sebenarnya bukan kita untuk maksudnya saya sama Maya yang kasih presentasi kayak gitu enggak gitu. Kita justru mau menyiapkan ruangan ini untuk kita saling bercerita gitu. Ada cerita-cerita apa sih gitu yang bisa menjadi pembelajaran buat kita bersama. Jadi kita bisa saling mendukung ya. Nah, ini salah satu yang memang kita maunya ngobrol santai ya. Jadi teman-teman itu nggak apa-apa yang lagi makan, yang lagi minum, yang lagi tiduran, silakan. Ayo kita ngobrol. Silakan, mungkin Bu Yani ada yang lain, Bu Winda, yang punya pengalaman-pengalaman, ya. Pak Wayan mau sharing, ayo Pak Wayan. Wah, Pak Wayan udah gaya banget sama topinya tuh, Mai. Ada yang tiduran katanya Mak, saya di Tegalan ini. Ya, silakan, siapa aja boleh ngobrol ya. Lagi di jalan jadi. Halo. Iya Pak. Alfiani barangkali. Iya. Ya Pak Wayan nggak cerita ya? Saya boleh dikit Mak, dokter. Ini ada ya silakan Pak Wayan. Boleh ya. Silakan. Ya. Tadi kebetulan Maya singgung tentang memori buruk yang diingat oleh orang tua terhadap anaknya, sehingga orang tua kadang memang sering mengkoreksi daripada memuji.
saya melihat ada sesuatu yang tidak adil dari orang tua. Yang di depan anaknya biasanya yang buruk-buruknya dikoreksi. Padahal dengan tetangga ngomongnya yang baik-baik tentang anaknya. Biasanya anaknya dipuji bersama tetangga gitu. Terhadap anaknya tidak pernah dipuji di depan anak, pasti yang jelek-jeleknya dikoreksi. Kayaknya begitu sih Maya dan Mak. Kenapa Gitu. begitu ya Pak? Biasanya begitu saya lihat. Ya itu Maya. Ya, di hadapan orang lain anaknya dipuji betul, kalau di hadapannya tidak. Kan betul Mak Julian, Bu Julian. Oh gitu ya. Ya, betul-betul. Itu kayaknya juga terjadi tuh Pak Wayan, saya juga ngalamin ya. Saya belum pernah loh misalnya dengar kalau mama saya tuh memuji gitu ya. Tapi kalau misalnya ngomong ke tetangga atau ke saudara tentang anaknya itu kayaknya rata-rata seperti itu ya orang tua kita ya. Betul kayaknya. Ya makanya ini sekarang kesempatan nih buat kita kita tuh gimana Pak Wayan? Ya betul gitu Mak. Iya. Ya udah tuh sekarang apa yang Pak Wayan lakukan setelah jadi orang tua? Ikutan orang tuanya lagi juga tidak muji anak. Tergantung anak juga Mak. Iya. Tergantung anak juga. Kalau anak itu biasa akrab dengan kita, pasti kita puji lah. Kalau memang susah diajak komunikasi, ya susah juga memujinya. Kesempatan untuk memuji kadang-kadang tidak ada. Gitu. Tergantung karakter anaknya. Nah, Mai, jadi berarti orang tua itu kalau mau memuji anak itu juga menilai tentang kedekatan dari antara anak sama orang tua loh. Nah, jadi apa yang harus dilakukan dong oleh anak-anak nih supaya bisa dapat apa ya membangun relation dengan orang tua. Sisi anak deh coba Mai. Iya. Kalau saya punya pengalaman justru beda nih Pak Wayan. Jadi ya saya kan mencoba nih ya. Saya tuh sering loh kasih pujian ke orang tua saya gitu ya di depan orang. Tapi kadang mungkin karena orang tua kita nggak terbiasa ya dengan pujian. Saya ingat banget. Jadi kalau saya puji, saya malah sering dimarahin gitu ya. Maksudnya misalkan contohnya ya, masakan mama tuh enak banget gitu ya. Terus responnya orang tua adalah, berlebihan, biasa aja. Terus kayak, orang memang enak. Nah, akhirnya itu terjadi dan ini menarik juga ya. Saya justru ingat dengan papa saya, memori tentang papa ya. Papa juga sama. Kalau di depan saya itu jarang lah memberikan afirmasi positif gitu ya. Nah, satu kali tiba-tiba saya datang ke tempat kerja papa, terus saya nguping nih. Ternyata papa saya lagi banggain saya di depan teman-temannya. Lagi bilang, anak saya nih lulusan UI. Dan kadang nih, papa saya khusus telepon saya nih. Dulu kan tempat kerja papa deket ya. Papa saya telepon, Maya, ayo datang sekarang juga. Datang gitu ya. Disuruh datang, ngapain? Ternyata cuma mau kasih lihat ke temennya. Nih, ini anak saya nih, kuliah di UI. Nah, itu mungkin bahasa cinta papa saya gitu ya. Tapi saya nggak pernah tuh dapat, bahkan ketika saya lulus diterima di UI, bahkan respon orang terdekat tuh nggak ada yang, wah selamat ya, kamu hebat ya. Walaupun saya juga merasa dipuji terus juga bukan sesuatu hal yang positif ya. Kalau terlalu dipuji nanti jadi bener sih jadi kita jadi lupa diri. Nah, cuman yang saya rasa sebagai anak kita bisa mulai dari diri kita kali ya. Jadi kalau misalkan kita sudah lahir dari orang tua yang memang ingatnya dengan memori buruk gitu ya. Kita mungkin bisa tanya sih, apa yang dilakukan oleh kakek nenek kita ke orang tua kita dulu. Pasti ada sesuatu nih. Kakek nenek ini ngapain ya? Jadi saya nggak nyalain kakek nenek. Karena saya juga dekat sama kakek nenek saya. Jadi saya justru penasaran, kok kakek nenek saya sayang banget sama saya? Kenapa ya? Kok ada sesuatu apa? Cuman kan nggak bisa ditelusuri nih. Nah, dari sisi anak yang saya bisa rasakan, kita kenali lah orang tua kita modelnya seperti apa. Ada orang tua nggak suka dipuji, ya udah jangan daripada dia marah-marah ya. Karena ada orang memang nggak suka loh dipuji karena terlalu getir ya, mungkin hidupnya terlalu pahit. Jadi mungkin cara lain mungkin dengan kasih sentuhan dikit itu adalah memori indah loh. Jadi ya kenali aja sih keluarga kita masing-masing. Nggak ada resep yang sama gitu Bu.
Oke, ada lagi yang mau ikutan sharing? Silakan. Ibu Yani kayaknya senyumnya penuh makna nih, Bu. Bu cerita, Bu. Ketawanya, Saya Bu. Ada Ya, ayo makna, Bu Bu. Yani. Saya baru ikut lagi Mbak Silakan, Meli. Bu Yani. Kemarin itu hampir Iya. sebulanan sakit. Saya kan salah satu yang ikut penderita lupus itu loh. Minum teh manis di hotel waktu itu kan ada penyusunan kurikulum baru tuh. 3 hari itu saya minum teh manis jadi lama banget tuh sembuhnya. Minum teh manisnya cuma secangkir, kirain teh tawar, hanya baru ikut lagi sekarang. Saya itu pengaruh ya? Pengaruh ya? Oh, oke. Dulu saya tuh usia 11 bulan katanya ditinggal ibu. Jadi ibu saya menikah lagi, saya tinggal di nenek sampai usia 9 tahun, baru saya pindah ke bapak saya. Dulu tuh nggak ada istilahnya kalau mau ngobrol, mau tidak berani. Apa-apa tidak berani. Yang lucu nih, saya kalau misalkan akan berkunjung ke rumah ibu saya, itu di radius 1 kilo saja sudah duk. Dan saya tidak tahu itu kenapa. Sampai seperti itu. Sekarang sih saya sudah tua, ibu sering datang gitu. Tapi tahu nggak, tanpa saya sadari, tiba-tiba saya tuh selalu, loh kok saya benci ibu gitu. Padahal dalam kalau bicara, kalau apa, saya tempat beliau mengadu sampai sekarang. Kalau apa-apa teteh gitu ya, karena saya anak perempuan paling besar. Kalau apa-apa pasti teteh, kalau apa-apa. Tapi kalau dia dekat saya, ada kata apa itu tidak apa-apa, tapi tiba-tiba di hati saya tuh ada hal apa gitu. Karena kan kalau saya main keluar, mamanya di mana, sekarang nikah dengan orang mana gitu. Jadi apa ya gitu rasanya. Ibu saya tuh menikah sekian kali, jadi adik-adik saya tuh beda-beda ayah gitu. Jadi sekarang gimana ya, saya ingin menghapus itu, saya tidak membenci beliau, tapi di bawah sadar saya kalau berdekatan, kalau apa, sepertinya ada sesuatu yang salah dan itu saya bunuh gitu. Saya tinggal dengan ibu tiri dari usia 9 tahun. Dari seluruh ciri fisik saya yang paling berbeda. Orang adik-adik kakak itu mancung gitu ya. Terus putih, saya hitam sendiri gitu. Terus kayaknya di antara semua saya tuh paling tidak pintar gitu. Kayaknya paling bodoh. Bapak saya selalu bilang, benar mau nerusin sekolah gitu. Benar mau nerusin sekolah. Pasti saya ditanya seperti itu. Sampai akhirnya saya kuliah, saya ambil PLB. Karena sepertinya saya berbeda nih gitu. Lihat anak-anak, kayaknya ini cocok nih buat saya gitu. Akhirnya saya kuliah ke PLB. Jadi kok bisa ya gitu. Saya tuh berbeda dari yang lain. Dulu kalau curhat itu pasti nangis sendirian. Saya bicara sendirian. Nah ada hal yang aneh, saya merasa bahwa buku adalah teman saya. Ketika saya menikah, ini sudah terlalu banyak. Jadi kalau suami saya buang buku-buku saya, itu seluruh badan sakit. Seperti kehilangan apa gitu. Karena di diri saya tidak pernah memiliki, ayah saya itu bukan milik saya. Kalau dia sedang bercanda dengan adik-adik saya cuma lihat aja. Karena saya tidak seakrab itu gitu. Ibu saya juga kan di mana. Dan kadang tanpa kita sadari, kalau ayah kita mungkin tidak cocok atau apa, pasti ibu atau adik itu walaupun sekandung marahnya ke saya. Dianggap bahwa kita itu punya ayah. Dan itu ada gitu. Sampai saya hanya merasa teman saya itu buku. Gitu. Jadinya kalau itu dihilangkan, itu bisa sakit loh. Sampai sakit tuh badan tuh. Kenapa ya saya seperti ini gitu. Akhirnya mungkin mengapa saya ambil PLB, saya selalu lihat mereka lebih beruntung. Jadi saya lebih beruntung dari mereka. Saya lebih beruntung dari mereka. Mungkin itulah. Tapi kalau untuk pergaulan dan sebagainya itu enggak. Saya tidak merokok, saya tidak apa gitu, enggak. Justru malah cenderung pendiam. Ada satu hal aneh yang diceritakan teman saya. Kalau saya di sekolah itu ceria. Kalau pulang, teman-teman lihat. Katanya 50 meter sebelum ke rumah itu kan dengan ibu tiri. Yani itu pasti berubah. Jadi ternyata saya di rumah tidak tertawa.
Kalau ada teman tertawa. Ibu Teresa pernah bilang, tertawa sok, gimana kan Sunda ya, sok tertawa seperti kalau ada teman. Oh, dan itu tanpa saya sadari. Nggak tahu nih, teman-teman ada yang punya pengalaman nggak sama seperti saya? Kok bisa ya gitu? Dampak dari perceraian, dampak dari apa kok bisa? Terima kasih banyak Bu Yani. Makasih Kak Meli. Ya, terima kasih banyak Bu Yani, terima kasih banyak ya. Jadi kan kita bisa sharing lebih ringan gitu ya, buat teman-teman yang mendengarkan ya. Jadi betapa luar biasanya peran dari orang tua ya. Kalau misalnya orang tua itu lagi-lagi kan kita selalu bilang bahwa orang tua itu kan yang memberikan contoh gitu ya. Terus bagaimana orang tua bertingkah di sosial itu efeknya ke anak-anak gitu ya. Jadi ini terima kasih banyak. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan ya, kita sangat berharap sih supaya apa ya, anak-anak muda nih yang misalnya yang belum menikah itu bisa belajar dari pengalamannya Bu Yani ya. Jadi sebagai orang tua, kalau kita tidak bisa membawa diri, kalau kita apa ya, tidak bisa cuma hanya membawa egonya kita bahwa itu kita saja, tetapi dampaknya itu ke anak itu luar biasa. Apa yang dilakukan sama Bu Yani yang berteman dengan buku itu ada sesuatu yang sangat positif banget daripada Bu Yani mencari kekurangan-kekurangan kasih sayang, perhatian itu di luar ya. Nah, minggu lalu itu kemarin Jumat kemarin kita juga bahas tentang ketidakhadiran seorang ayah itu yang membuat anak-anak itu mengalami banyak hal yang negatif, misalnya salah satunya pemerkosaan gitu ya, pornografi, kecanduan pornografi, dan itu semua itu karena ketidakhadiran dari seorang ayah gitu. Jadi ini yang menarik sih sebenarnya untuk kita bahas lagi gitu ya Mai, yang nanti untuk bulan depan kita mungkin bisa sisipkan seperti itu. Ya, sebelum kita lanjut ke Maya ya sama atau teman yang lain, karena MK ini ada ulang tahun MK yang ke-7 ya, ulang tahun MK yang ke-7. Bagaimana kelanjutannya nanti program kami itu apa aja gitu. Jadi silakan silakan hadir ya. Silakan Syera. Ya, jadi nanti kami tak terasa sudah ulang tahun yang ke-7 ya. Jadi tahun 2014 pertama kali kami memulai ya bagaimana gerakan kami dari 7 tahun yang lalu. Ini tahun ke-7 itu 7 tuh kalau untuk orang Jepang itu adalah angka dewa ya. Angka dewa. Nah, jadi bagaimana sih ke depannya supaya kami juga bisa membuat program-program ya, program-program yang bisa melibatkan banyak orang untuk kebaikan dunia. Nah, kita mau bicara tentang kebaikan dunia nih. Oke, terima kasih banyak Syera. Nanti ya, Syera udah videonya? Oke, kita lost ya. Oke, jadi nggak terasa ya udah 7 tahun MK berkontribusi untuk Indonesia khususnya. Jadi tadi kita udah lihat tanggal 29 Mei. Nah, sambil menunggu Ibu Meli kembali nih, tadi saya agak sedikit terputus ya, saya nyambung ada satu cerita kenalan saya yang seorang anak yang akhirnya baru saja meninggal. Nah, itu kan karena depresi ya. Nah, orang depresi itu selalu ingat memori-memori yang buruk. Nah, caranya gimana? Kalau kita mau mendampingi saudara atau teman yang lagi depresi, caranya adalah salah satu nih ya, yang lumayan ampuh itu, ajak dia keluar dari rumah sejenak. Jadi jangan sendirian. Karena orang kalau lagi sendirian, kecenderungannya akan memutar lagu-lagu yang dia suka. Dan kecenderungannya kalau lagi depresi itu dia ulang-ulang lagu-lagu yang itu-itu aja ya, kegagalan dia. Nah, jadi kalau kita punya kenalan, saya juga jujur,
sebenarnya agak kecolongan ya, karena sebenarnya saya pengennya bisa terus dampingi, tapi tetap yang paling bisa mendampingi itu adalah anggota keluarga. Dari pelajaran itu saya belajar ya, Bapak Ibu, kalau orang atau saudara lagi depresi, kita ajak dia keluar dari kotaknya, tapi nggak usah terlalu berlebihan dulu, karena orang-orang itu akan defense ya. Jadi misalkan nih, kalau ada orang ngomong seperti ini, aduh, saya mah gagal deh, saya mah gagal sebagai seorang istri gitu ya. Terus kita ganti, masakan kamu enak ya. Jadi kita kacaukan pikiran dia, ketika dia lagi fokus, terus saya gagal ya sebagai istri ya. Terus kita bilang, inget gak sih? Kita ajak dia inget memori ya. Inget gak sih dulu kue bikinan kamu tuh enak banget loh. Nah, nanti dia balik lagi nih. Aduh, tapi saya tetap gagal sebagai istri gitu ya. Terus kita alihkan lagi. Anak kamu tuh pinter-pinter ya. Itu nggak gampang loh ngedidik anak seperti itu ya. Nah, itu contoh aja ya. Tapi kalau untuk pengalaman Ibu Yani, saya dengar sih sekilas cukup dalam ya Bu ya. Jadi saya rasa memang jika itu lumayan berpengaruh ke fisik, nggak ada salahnya sih Bu untuk konsultasi ke ahli ya. Di MK kan juga ada tim ya, tim yang memang bisa membantu untuk healing atau penyembuhan dari trauma-trauma memori. Walaupun udah dewasa dan lansia perlu loh. Kayak Bu Meli udah kembali? Udah ya Bu ya? Oke, masih ada iklan nggak Bu? Apa kita sih masih ada waktu kira-kira 10 menit ya? Tadi karena agak terlambat, jadi mungkin boleh ya Bu waktunya lewat sedikit ya Bu ya. Nah, saya mau nambahin lagi nih Bu, memori yang paling indah buat saya itu adalah segala hal yang berhubungan dengan Disneyland. Disneyland, Dufan gitu ya. Nah, ini salah satu latihan juga nih Bapak Ibu. Jadi kita ingat-ingat aja sesuatu yang kita senengin. Jadi kita boleh milih apa memori yang saya mau simpen. Misalkan saya ingat waktu saya pertama kali ke Disneyland gitu ya. Kadang kalau saya lagi stres, kalau lagi bete ya, saya langsung aja ngebayangin, makanya foto-foto penting. Foto selfie penting. Tapi menurut saya paling suka foto rame-rame sih Bu. Karena kalau selfie tuh, kadang saya nggak tahu lagi ngapain ya. Tapi kalau rame-rame, itu cara yang paling sehat buat saya sih. Lihat memori, termasuk foto keluarga. Saya simpen foto keluarga saya waktu saya masih kecil, itu saya simpen di satu meja tempat saya doa tiap hari ya. Setiap kali saya doa, jadi saya lihat foto keluarga saya gitu. Dan itu adalah supaya kita selalu ingat gitu ya, bahwa memori indah itu selalu ada, kita ada dalam hidup ini karena orang tua kita. Kalau udah punya anak cucu, boleh tuh fotonya ditaruh supaya pikiran kita selalu mengarah ke memori yang positif. Nah, dari saya itu dulu aja Bu Meli. Saya kayaknya udah cerita banyak juga nih. Iya Bu, itu aja Bu. Dan oh ya Bu, terakhir Bu, tentang papa saya nih Bu. Saya jarang cerita tentang papa ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kok saya jarang cerita tentang papa. Memang hubungan saya dengan papa sangat kurang deket ya, dan kurang baik lah ibaratnya ya. Tapi saya melatih diri saya untuk selalu ingat memori baik. Bahasa cinta papa saya itu barang. Jadi saya ingat, saya setiap kali nitip barang sama papa. Saya pernah satu kali papa saya pergi ke Hong Kong, terus saya bilang, papa, aku titip buku ya 2 gitu ya. Yang dibeliin 20 ya. Lalu saya bilang, papa ke Bali, titip baju ya, baju merek, satu merek di Bali yang terkenal. Beli 2 aja. Tahu gak sih Bapak Ibu dibeliinnya berapa? 2 kardus. 2 kardus ya, berarti ada sekitar 2 lusin. Jadi ya itulah bahasa cintanya papa gitu ya. Dan yang lucunya adalah papa itu kan tipenya kalau belanja itu apa aja dibeli ya. Nah biasanya mama saya tuh yang mulai beraksi. Akhirnya biasa lah ya kalau mama-mama dimarahin. Kira-kira ya uang dihabisin buat beli seperti itu. Nah kira-kira itu Bu Meli. Jadi saya cuma mau berbagi memori seperti itu, pasti saya yakin teman-teman ada, khususnya yang masih punya luka dengan orang tua. Setiap hari coba deh ingat satu aja. Waktu masih kecil papa saya sering nemenin saya pergi ke tempat yang agak gelap. Saya tuh takut sama kegelapan, dan biasanya papa saya tuh temenin saya. Nah dengan mengingat memori baik itu membantu kita berdamai sih dengan hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan. Thank you. Itu saja Bu Meli. Silakan di unmute. Masih di mute Bu. Ya, terima kasih banyak Mai. Terima kasih. Nah Bapak dan Ibu ya, dengan ngobrolan kita nih dengan Maya gitu ya. Di sini harapannya apa? Harapannya kita
mengkoreksi ya, kita mengkoreksi bahwa seandainya kita telah melakukan satu tindakan atau kita memperlakukan anak seperti yang telah kita dengar dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya Maya gitu ya. Bukan berarti orang tuanya Maya itu nggak baik, enggak gitu. Tetapi orang tuanya Maya yang seperti yang kita selalu ngomong bahwa kan nggak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Nah, harapannya kita adalah kita perbaiki kalau kita memang telah melakukan sebuah kesalahan, dan kita titip-titip nih ke Maya gitu ya, supaya ceritakan ke teman-teman juga gitu, dengan adanya ngobrol dua generasi ini memperlihatkan kepada teman-temannya Maya dan segenerasi yang lebih muda lagi gitu ya, so yang terjadi pada generasi kami gitu jangan kalian lanjutkan lagi, dan ya kami juga mohon dimaafkan karena ketidakpengetahuan itu tadi gitu. Yuk silakan, kita masih punya waktu. Cuma hanya 4 menit lagi gitu ya. Satu lagi deh, siapa yang mau sharing. Ini mungkin Marisa ya. Saya lihat Marisa tadi ada sharing sedikit. Mungkin Marisa boleh sampaikan sebagai seorang ibu ya, tiran seorang ibu gitu. Nah, mudah-mudahan mungkin Maya bisa bilang aja seperti itu gitu ya. Silakan, mungkin Marisa mau sharing secara langsung, share. Mar. Oke, makasih. Ya, oke, anak sulung saya cowok ya. Nah, ya jadi ya biasa ya, ABG, anak baru gede. Jadi mungkin mereka belum tahu bagaimana mengelola emosinya. Jadi kejadiannya itu dia putus gitu kan. Nah, saya bersyukur karena sebelumnya memang saya menjalin hubungan yang agak baik juga dengan ceweknya, sehingga saya di WA. Justru saya di WA oleh ceweknya bahwa Ii biasanya kabur loh, Ii tahu nggak gitu kan. Saya langsung terbangun dan kaget, itu sekitar jam 12-an malam hampir jam 1. Nah, jadi terus saya ngecek CCTV gitu kan, dia jalan kaki. Saya tengah malam gitu keliling pakai mobil. Keliling nggak dapat itu selama lebih dari 15 menit ke sana ke sini keliling-keliling. Itu saya udah kayak orang putus asa aja gitu kan. Saya harus gimana gitu. Udah kebingungan, saya nge-WA terus, saya di-blok sama dia. Saya WA terus. Pokoknya saya call terus, WA, call, Instagram, berbagai cara saya coba, telepon biasa semua, nggak ada satupun yang masuk. Tapi saya tetap nungguin sampai akhirnya sekitar 1 jaman gitu dia hubungin saya. Mama tenang aja. Saya cuma pingin nenangkan diri. Jadi maksudnya dia cuma ingin cari ketenangan gitu kan. Nah, disitulah saya berpikir, terus saya bilang, kamu boleh cari ketenangan gitu kan. Boleh nggak Mama join? Boleh nggak Mama ikut? Gitu kan. Kamu mau ngobrol apa aja sekarang, silakan. Mama nggak akan ngelarang kamu. Boleh nggak? Dia pertama nggak mau, tapi akhirnya kemudian dia tanya, saya benar-benar sedang sangat pusing dan saya ingin menenangkan diri. Saya ingin merokok. Boleh nggak, Ma? Kalau Mama bolehin, Mama boleh temanin saya. Dan saya bilang, oke, kita lakukan. Saya turuti, kamu di mana? Saya nyusul. Ternyata dia pergi ke dekat sekitar sekolahan. Di sekolahan itu kan ada warung-warung kaki lima. Nah, dia ada di sana. Nah, saya nyusul. Saya benar-benar temani dia. Dan saya juga temenin dia ngerokok, gitu kan. Saya bilang, Mama temanin. Mama kita ingin tahu apa sih fungsi dari rokok ini. Nah, disitulah kami bahas. Saya bahas dengan dia. Dan banyak yang kita bahas karena dia mau ngomong, mungkin dia merasa Mama sampai bersedia seperti itu. Mama mengizinkan begitu. Terus saya bilang, Mama pernah muda, Mama pernah frustasi, Mama juga pernah depresi. Ya, ini salah satu bentuk pelarian. Kamu pengen ngerokok. Ya. Oke, Mama akui itu. Tapi
kalau ini sekarang kamu bilang ini untuk kamu saat ini, mama masih oke. Tapi mama hanya berharap kamu mengerti bahayanya. Jadi ini bukan untuk kelanjutan. Nah, di situ dia mengerti. Dan kita bicara banyak, kita ngobrol banyak sampai. Tapi saya ajak dia ke tempat lain. Saya bilang kita nggak usah di warung. Gitu. Kita di dalam mobil, kita di pinggir jalan, terus ngobrol seperti itu. Dan saya bersyukur dia cukup terbuka dan mengerti. Dan dia bilang dia butuh waktu. Dan saya bilang kapanpun kamu butuh bantuan, kalau kamu pingin konsul pun, kalau kamu mau, mama bawa kamu pergi konsul gitu. Nah, itu pengalaman saya sih. Dan saya berharap itu menjadi memori yang cukup indah ya buat dia. Saat dia butuh, mamanya ada gitu. Wah, luar biasa. Thank you Marisa, keren banget cerita dari Marisa ya, Mai. Saya bisa membayangkan bagaimana jadi anaknya ya gitu. Kalau orang tua yang maksudnya mau menempatkan posisi menjadi seorang anak gitu, jadi itu tidak mudah ya gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Marisa itu ada satu pembelajaran buat kita ya. Jadi disitulah fungsinya kita di mindful parenting itu selalu ingat bagaimana kita tidak menghakimi anak gitu ya. Jadi kita berempati dengan dia karena kalau masalah itu sudah ada dan kita mesti hadapi bersama. Oke, terima kasih banyak nih, waktunya juga yang akan yang membuat kita harus berhenti ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan hari Selasa ya, tapi tetap dengan jam yang sama ya. Maya, silakan, mungkin apa yang ingin Maya sampaikan sebagai penutupnya, Maya? Iya, jadi sesuai topik kita connecting to good memories. Buat saya bad memories, good memories itu semua utuh ya, menjadi satu bagian dari diri kita. Jadi bad memories itu jangan dijadikan anak tiri ya. Dia tetap adalah bagian dari diri kita. Tapi mungkin kadangkala si bad memories itu boleh kita kasih tahu bahwa udah ya, duduk diam ya, jangan ngegangguin terus. Aku mau maju nih gitu ya. Jadi pertanyaan terakhir sebagai penutup, tadi saya juga udah ketik di chat ya, buat kita semua gitu ya. Apa sih memori atau kenangan yang ingin saya ciptakan untuk hidup ini dan untuk orang-orang yang sudah saya kenal. Jadi sebenarnya itu pertanyaan sederhana, bahkan ketika kita benar-benar sayang satu orang aja, itu udah jadi memori indah buat dia gitu ya. Nah, ngomongin soal putus cinta, nanti kita bisa bikin episode khusus, karena buat milenial, bener Bu, nggak cuma milenial ya, putus cinta itu adalah kemampuan manajemen memori sih. Jadi kalau dia nggak bisa manage memori, akhirnya itulah bisa stres ya. Tapi saya juga pernah depresi karena putus cinta, sehingga saya mengerti situasi itu. Jadi Ibu Marisa luar biasa. Kalau saya ngebayangin ya kalau adegan di film nih, Ibu Marisa duduk di warung sambil ngerokok bareng sama anaknya. Tapi itu di film ya. Nanti anaknya jadi perokok. Kayaknya itu funky banget tuh. Emak sama anak, waduh. Mother Nah, and kita nggak di warung, Mbak Maya. Kita nggak di warung. Di dalam mobil, cari di pinggir jalan yang sepi gitu, nongkrong di dalam mobil. Saya nggak mau di warung. Oh, oke. Iya. Cuman kalau dari saya itu aja sih Bu Melikyong. Thank you Bu Marisa. Saya dapat banyak ya dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, saya juga dapat banyak sekali ya. Oke, sebagai penutup kita sebelum tutup ya, kita akan foto. Tapi hari ini tetap kita akan memberikan 2 hadiah nih kepada yang ngikut ya hari ini. Pilihannya ada 1 ke Bu Yani ya, karena Bu Yani yang sudah sharing juga. Kalau karena Marisa udah pernah dapet gitu ya. Nah, saya mau menghargai kesetiaan seorang yang ngikut, yaitu saya mau berikan kepada Alfiani ya. Alfiani ini juga luar biasa, selalu cari solusi bagaimana sih menghadapi anak-anaknya yang sudah remaja ya. Ada Ci Elis. Nah, kita ucapkan selamat buat Ci Elis. Ci Elis barusan punya cucu ya. Iya, makasih. Ya, saya aja belum sempat nengok ini Ci Elis karena nggak berani kalau dari luar itu ke rumah ya. Nggak apa-apa. Betul. Iya. Makasih. Oke, terima kasih banyak. Yuk kita foto ya. Terima kasih banyak buat kita saya sangat meyakini bahwa dengan ngobrol 2 generasi itu kita bisa mengeluarkan unek-unek kita.
kita ya. Kadang-kadang sebagai orang tua ya Mai, tidak semua orang tua punya kesempatan untuk ngomong sama anak gitu. Dan juga buat anak-anak juga tidak semua anak mendapatkan kesempatan untuk ngobrol dengan orang tua ya. Dan kalau orang tua kayak Marisa gitu, aduh itu pasti diidamkan oleh anak-anak ya. Nah mudah-mudahan kita betul-betul mau cut off ya, supaya harapannya kita adalah anak-anak generasi yang akan datang tidak mewariskan yang tidak baik, tetapi melanjutkan yang baik gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Kita foto dulu ya, Syera. Bu Julian, kita foto dulu. Thank you. Ini Devianti, Novi, keren banget nih. Kalau ikut selalu satu keluarga tuh kayak naik kereta dia bertiga dia. Terima kasih banyak. Dokter Ferry lagi udah pulang atau masih di perjalanan? Baru mau Noni. Aduh, oke, thank you Noni. Terima kasih. Hai Linda. Lama nggak ngeliat Linda nih deh, Dokter ya, Bu Ngati Ningsi. Terima kasih. Pak, ini apa, Mbak Rionita. Oke, terima kasih. Yuk kita foto dulu ya. Mbak Tika, terima kasih. Ini ada Laila, terima kasih ya. Ya, mudah-mudahan kita terus bersama dan nanti silakan ya. Tadi udah dikasih link. Nanti mau daftar ikutin acara ulang tahunnya MK yang ke-7 gitu ya. Bagaimana kiprahnya MK dari awal sampai sekarang dan apa yang akan kita lanjutkan bersama-sama. Nah, nanti MK itu akan terbuka buat umum ya. Jadi kalau selama ini kan kita pakai member ya. Nanti jadi anggota MK itu tidak perlu pakai member lagi, jadi kita harapannya bisa mengajak semakin banyak orang untuk terlibat bagaimana menyebarkan mindful parenting. Sekali lagi terima kasih Mbak Tika, terima kasih banyak. Mbak Dian, terima kasih. Ya, Linda udah foto ya. Terima kasih juga. Sampai ketemu ya Dian, apa kabar? Terima kasih Bu Meli. Bu Meli minggu depan jam berapa Bu? Jam 3 ya Bu ya? Iya, kita tetap jam 3 aja, Mai, karena banyak guru-guru yang kalau udah malam ada pembelajaran yang malamnya lagi. Saya rasa kita semua sepakat kalau bisa jam 3 sampai jam 4 juga lebih baik. Supaya saya jam 5-6 saya sudah punya waktu dengan keluarga jadinya ya. Yes, thank you Bu. Terima Bapak, kasih, Ibu. Selamat sore. Terima kasih Bu Meli. Terima kasih. Gimana sehat ya? Julia, terima kasih. Sampai ketemu ya. Yuk, bye-bye. Bye.